Riuh pertanyaan publik soal keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kian bergema. Di tengah pusaran isu yang tak kunjung reda, posisi Rektor OVA kini disebut-sebut semakin terpojok. Justru mempertegas UGM itu diduga kuat memang bersekongkol melindungi ya dugaan pakai ijazah palsu ini. Itu yang pertama. Yang kedua, soal KKN ya, UGM mengatakan tidak ditemukan data. Itu yang menurut kami ya itu sangat aneh. Kok tidak bisa ditemukan? Pertanyaan kita adalah apakah sudah ada cek atau cross check ke teman-teman lain? Kalau misalnya tidak ada di Fakultas Kehutanan, ada di fakultas lain. Ada dari Visipol UGM mengatakan bahwa desa yang disebut oleh Jokowi itu dia KKN di situ, mengatakan bahwa omong kosong, Jokowi tidak ada di situ. Tekanan tidak hanya datang dari ruang media sosial, tetapi juga dari kalangan akademik dan alumni sendiri. Kali ini, petunjuk baru justru muncul dari sosok yang mengaku sebagai alumni Universitas Gadjah Mada Angkatan 1988. Alumni tersebut menyampaikan sejumlah kejanggalan yang menurut pengakuannya, ia temukan pada dokumen ijazah Jokowi. Kejanggalan yang dinilai tidak sejalan dengan aturan dan praktik akademik yang ia ketahui pada masa itu. Pernyataan ini sontak memantik perhatian publik. Pasalnya, alumni tersebut mengklaim memahami betul prosedur administrasi dan standar akademik UGM di era akhir 1980-an. Ia mempertanyakan sejumlah detail yang dianggap janggal, mulai dari format, penulisan, hingga mekanisme penerbitan ijazah yang dinilai tidak lazim bila dibandingkan dengan ijazah alumni lain pada angkatan yang sama. Mungkin dalam waktu 5 tahun tapi IPK-nya 2. Ya nggak mungkin, nggak aneh. Aneh. Orang menyelesaikan 157 SKS, selesai 5 tahun kok IPK-nya 2. Pak Bagas ini menyelesaikan berapa SKS? 159. 159? Ya. Waktu itu ada nggak untuk sarjana S1 itu D3 dulu atau mungkin sarjana dulu terus kemudian gini. Jangan pakai istilah D3 sarjana muda. Nah, sarjana muda. Jadi sarjana muda itu bukan program tapi hanya jenjang evaluasi akademik di dalam sistem sarjana. UGM angkatan terakhir di UGM yang diberlakukan sistem sarjana muda ada evaluasi sarjana muda itu 83. Angkatan 83 terakhir itu. Angkatan 84, angkatan saya itu paket semesternya masih sama, SKS-nya masih sama, tapi jenjang evaluasi sarjana muda nggak ada, makanya saya nggak punya sarjana muda. Dan evaluasi sarjana muda terakhir di UGM itu tahun 86. Jadi barang siapa saja yang sudah sebelum tahun 86 pasti punya 2 ijazah, sarjana muda dan sarjana pasti. Sebelum 86 pasti. Kalau seseorang yang sudah sebelum 86 punya ijazah sarjana tapi tidak punya ijazah sarjana muda, maka bisa dipastikan ijazah sarjananya bodong. Dan hari ini siap untuk mengguncang Pak. Jadi kalau hari ini kita fokus di substansi akademik saja. Karena fisik ijazah sudah dibahas oleh Rismond dan kawan-kawan. Kita ijazah itu kan hanya sekedar bukti bahwa seseorang sudah menyelesaikan seluruh rangkaian akademik dengan lulus dengan ketentuan yang sudah ditentukan, itu dapat ijazah. Tapi di belakang ini kan bisa dibahas banyak. Mohon Pak Bagas lulus UGM tahun berapa? Saya wisuda UGM 19 November 88. Saya ujian skripsi 28 Oktober 88. Itu tanggal itu ditulis di ijazah. Karena saya tidak ada revisi di skripsi. Keren banget dong. Hari itu langsung dikeluarkan yudisium. Makanya tanggal ujian, sebenarnya tanggal di ijazah itu adalah tanggal yudisium dikeluarkan. Tapi karena saya tidak ada revisi, langsung keluar yudisium, maka tanggal di ijazahnya tanggal ujian itu. Ya, Pak Bagas. Jangan loh, nggak ada revisi dan
setelah Pak Bagas kan lewat proses mekanisme seperti yang lain ya, mengisi kartu rencana studi, kemudian mengadakan penelitian seminar proposal sampai akhirnya yudisium ya tanpa revisi. Nah, saya ingin tanya, tentu tahu dong siapa pembimbing akademik, siapa pembimbing skripsinya, siapa bisa disebutkan? Pembimbing akademik saya atau pembimbing KRS itu Insinyur Monjo. Insinyur Monjo. Dan nama itu tertulis di KRS. Karena KRS kita pasti ada tanda tangan beliau. Betul. Kemudian pembimbing skripsi saya Profesor Prayoto dan Dr. Ismuntoyo. Jadi kalau kita mau minta waktu ujian skripsi itu final draft versinya pembimbing itu harus ada tanda tangan pembimbing. Ada pembimbing 1, pembimbing 2 tanda tangan. Artinya pembimbing itu sudah menyetujui bahwa itu untuk diuji. Kalau tidak ada, jurusan tidak akan pernah membuat surat undangan ujian skripsi. Ujiannya itu berapa orang yang menguji, Pak? 4 orang. Kalau di Daning Lugir ada 4. Pembimbing 1, pembimbing 2, kemudian penguji 1, penguji 2. Tradisinya penguji 1, 2 itu adalah ketua jurusan dan sekretaris jurusan. Oke, mereka yang penguji. Terus ditandatangani nggak, Pak? Karena saya tidak ada revisi ya langsung ditandatangani situ. Oke, jadi bukan seperti yang katanya si Joshua Sinambela di UGM itu biasanya nggak ditandatangani. Enggak, itu ngawur. Setengah, lebih dari setengah. Itu ngawur. Enggak, ya? Tidak ada tanda tangan penguji maupun pembimbing, yudisium nggak akan pernah dikeluarkan. Oke, ini sudah dibantah hari ini tanpa ada tangan pembimbing 1, pembimbing 2 ya. Karena dulu tidak ada pembimbing tunggal ya. Saya belum pernah lihat. Yang lebih dari 2 ada. Tapi jadi pembimbing 1 nggak ada, 1 pembimbing itu nggak ada. Karena saya juga kuliah di tahun-tahun itu, lulus 91, pembimbing saya juga ada pembimbing 1, pembimbing 2. Nah, ini yang menarik catatan dari wawancara kami dengan Pak KPH Bagas itu bahwa tidak mungkin kalau sampai punya ijazah tanpa skripsinya ditandang dosen pembimbing 1, pembimbing 2. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi tanpa tanda tangan dosen pembimbing dan dosen penguji, yudisium tidak akan pernah dikeluarkan. Tanpa yudisium tidak ada ijazah. Tanpa yudisium tidak bisa daftar wisuda. Mungkin yang dimaksud siapa? Joshua Sinambela itu GM itu usaha gabungan maklar mungkin. Jadi bukan perusahaan Gajah Mada. Karena kalau usaha gabungan maklar kan boleh lah ijazah. Perlu saya tambahkan di sini. Jika seseorang mau KKN, itu daftarnya ke LPM. Pada waktu itu belum jadi satu antara LPM dan LP. Sekarang jadi satu LPPM. Dulu masih LPM sendiri. Kita daftar ke sana dengan membawa fotokopi KRS bahwa KKN itu sudah dimasukkan ke KRS. Maaf, Pak, ini kita yang nggak mudeng nih, LPM itu artinya apa? Lembaga LPM itu lembaga pengabdian masyarakat. Utamanya mereka mengurusi KKN UGM, utamanya. Tapi dia ngurus yang lain juga. Jadi datang ke LPM itu membawa LPM itu membawa fotokopi KRS. KRS yang di situ ada KKN. Baru disitulah baru didaftar untuk KKN. Jadi tidak ada KKN informal itu nggak ada. KKN sendirian gitu. KKN sendirian nggak ada. Kira-kira kalau saya sekarang ke UGM, Pak, ada nggak bukti bahwa Bapak pernah KKN di situ? Saya kalau nggak percaya nih. Mestinya ada. Saya nggak percaya Bapak KKN di Kebumen. Nggak apa-apa. Mestinya ada di LPPM sekarang. Di LPPM. Mestinya ada. Apakah itu data fisik itu diarsip dalam bentuk digital atau tidak? Saya nggak tahu. Karena saya nggak punya legal standing untuk tanya. Jadi harusnya disimpan lah ya. Itu pertanyaan itu diarahkan ke UGM. Saya nggak tahu. Terus kalau skripsi sama. Ketika kita mengajukan minta surat penunjukan pembimbing itu harus membawa fotokopi KRS bahwa skripsi sudah dimasukkan ke KRS. Jurusan membuatkan surat penunjukan pembimbing, namanya si A, si B, itu dibuatkan oleh jurusan, ditandatangani ketua jurusan. Surat penunjukan itu dikasihkan ke pembimbing 1 dan pembimbing 2. Artinya skripsi sudah mulai dihitung waktunya. Itu tidak ada skripsi liar, skripsi sendiri nggak ada. Saya ingin tanya Pak Bagas, yudisiumnya itu ditulis tangan apa diketik? Ketik. Jadi tidak mungkin yudisium tulis tangan ya. Saya bawa semuanya itu. Ijazah,
transkrip nilai, dulu transkrip nilai itu ada dua versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris. Yang Inggris itu optional, kalau minta baru dikasih. Jadi ini koper isinya dokumen ya Pak? Ijazah saya, transkrip nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris saya bawa di situ. Foto wisudanya ada di situ. Masih ngirim kartu mahasiswa Pak? Nggak ketemu ya, saya nyari. Nyari saya nggak ketemu. Soalnya kalau Ini masih ingat, soalnya kalau ini masih ingat. 12768. Yes. Jadi zaman saya itu skripsi itu ditulis ketik Mas. Masih ketik itu. Ya. Jadi nak salah tipek, wah masukin satu paragraf aja dijeli gitu, wah susina. Terus kalau menurut saya Pak Bagas, saya mengalami juga zamannya Pak Bagas itu ketiknya canggih karena langsung ngeprint. Kalau sekarang kan pakai flash dulu baru di print. Kalau dulu kan ketik langsung ngeprint. Iya. Betul. Betul ya. Dan saya mesin ketiknya brother. Iya, oh sama, saya punya brother juga. Saya pakai brother. Saya pakai brother juga. Pak Bagas, Ya. maaf, pertanyaan Pak. Pak Bagas pakai kacamata itu mahasiswa sudah pakai belum? Saya SD kelas 1 udah pakai Udah pakai kacamata. Terus ijazahnya Pak? Pakai kacamata. Ini ada di sini. Oh. Jadi pada waktu itu tuh kacamata boleh, khususnya yang itu merupakan identitas. Jadi boleh pakai kacamata, boleh. Banyak yang pakai kacamata. Kalau kacamata hitam nggak boleh. Kalau kacamata boleh. Saya bawa ini jasa saya. Oh, ini dilihatkan di. Oh, sorry. Pertanyaan saya satu lagi Pak. Ini jasa saya. Tunjukkan lebih dekat di bawah Dengan aja. bangganya saya tunjukkan jasa saya. Pelan-pelan, biar di shoot Ini satu-satu. bukan data pribadi Pak. Oh ya enggak lah, ini data publik lah. Data publik. Saya kan dapat ijazah ini pakai uang rakyat. Wah luar biasa. Beasiswa ya. Ya biasa, bukan dulu zaman Pak Harto, SPP itu disubsidi oleh Ya, ya. SPP-nya berapa? Nanti 54.000. Saya 42.000. 54.000. Oh. Oh enggak. Di depan kamera. Biasa ini. Sama, semua ada emboss, watermark, dan materinya berapa bro? Ada materi. Ada materi. beda-beda ya. Angkatan Gara-gara isu Bang Egy kemarin, orang kalau di Solo bawa koper di sana isinya bukan dokumen, uang. Aku nggak punya uangnya. Kirain tadi ini isinya uang juga. Ada watermark. Kemudian di sini pun juga ada embossnya. Ya, coba. Kalau kami kelihatan tuh emboss ya. Ada embossnya. Dari belakang pun bisa kelihatan embossnya. Tapi janganlah, ntar dibikin lagi kayak gitu ntar. Nah, ya. Nah, udah ya. Sebentar aja. Dan kertasnya ini, kertasnya seperti ini. Oh itu aku laminating. Ya, ada motif. Iya ya. Bukan kertas biasa. Bukan Karena kertas UGM biasa. itu universitas salah satu yang terbaik di Indonesia. Jadi tidak mungkin membuat ijazah asal-asalan, Iya. pakai kertas karton atau apa, pasti kertasnya khusus. Dan ada tanda-tanda airnya. Dan lucu juga ini diketik ya nama-namanya. Enggak, itu pakai garisan yang ada lubangnya itu loh. Oh, Garisan yang ada lubang huruf-hurufnya itu loh. iya. Pakai rapido itu loh, rapido itu. Iya. Luar biasa. Ini nomornya ini. Tidak satu angka, tapi banyak angka. Nomor yang di sini. Ya. Ini nomor, saya nggak tahu nomor apa ini nomor. Ini kan nomor seri ijazahnya aja ini. Tapi luar biasa ya. Belum terlalu jauh loh 88 ya. Ya. Sama Pak Jokowi yang 85. Dan di sini kelihatan lintasan stempelnya. Justru kalau lintasan stempel itu, saya lihat nih dari ijazah-ijazah yang saya lihat, semakin tua dia semakin tebal di daerah fotonya, malah menebal bukan menipis. Nah yang di sini kan agak tipis kelihatannya nih. Nah yang di sini malah di fotonya lebih tebal. Karena lebih beda bahan kertasnya ijazah ini dengan foto kan lebih keras. Februarinya pakai P ya. Iya. Luar biasa. Terus ini transkrip nilainya. Ada transkripsi. Ada. Ini transkrip nilainya dalam bahasa Indonesia
Pak Bagas, mohon maaf Pak. Ya. Bapak kan ini kan termasuk fakultas IPA, maksudnya eksak, ya. Itu Bapak paling cepat menempuh berapa tahun, berapa tahun? Di era saya itu paketnya 9 semester, 4,5 tahun. Saya kurang dari 4,5 udah lulus. Kurang dari 4,5? Ya. Berarti sekitar 4 tahun. Ya, 4 tahun lebih dikit lah. Situasi ini membuat sorotan kembali mengarah ke pihak rektorat. Publik kini menanti penjelasan yang lebih terbuka, rinci, dan dapat diuji secara akademik. Di tengah derasnya pertanyaan, sikap defensif justru dinilai berpotensi memperkeruh suasana, sementara transparansi dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk meredam spekulasi. Apakah kejanggalan yang disampaikan alumni tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah? Ataukah semua ini akan kembali berujung pada perdebatan tanpa kesimpulan yang jelas? Satu hal yang pasti, isu ijazah ini tak lagi sekadar soal dokumen, melainkan telah berubah menjadi ujian kredibilitas institusi, integritas akademik, dan keberanian membuka kebenaran di hadapan publik.